kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka sedang duduk di sekitar daripada parit yang dinyalakan api di dalamnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Yani ketika mereka memaksa orang-orang beriman untuk keluar dari keimanan. Bagi mereka yang enggan keluar dari baris keimanan, mereka akan campakkan ke dalam parit tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Ta'ala Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memfitnah ataupun menyiksa orang beriman, laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, dan mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka adab jahannam, walahum adzabul harik, dan bagi mereka ya adab yang panas. Di sini disebutkan dua adab bagi orang-orang yang mereka ya menyiksa orang-orang beriman, ya, yaitu adab jahannam dan ditambah lagi dengan adzabul harik, yakni adab yang panas yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala kisahkan kisah tentang ashabul ukhdud secara global, secara ringkas dalam surat Al-Buruj. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam sunnah rincian daripada kisah ashabul ukhdud yang akan kita baca hadisnya. Di antaranya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Suhaib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fiman kana qablakum. Dahulu ada seorang raja yang hidup ya pada zaman dahulu pada umat-umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Wa kana lahu sahirun, dan dia raja ini memiliki tukang sihir, ya. Falamma kabira qala lil malik. Ketika tukang sihir ini sudah berumur senja, sudah sepuh, ya, maka tukang sihir ini pun berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Sungguh aku ini sudah tua, kata tukang sihir ini, maka utuslah seorang pemuda yang akan kuajarkan kepadanya sihirku. Fab'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Ya, maka diutuslah seorang pemuda, anak muda, gulam, ya, anak yang masih muda. Maka tukang sihir ini pun mengajarinya sihir, dan ini menunjukkan sihir ini dipelajari. Ya, tidak ada sihir yang langsung dapat tanpa belajar. Menunjukkan bahwasanya sihir itu dipelajari, dan tukang sihir mereka menurunkan sihirnya, subhanallah, kepada orang lain, mengajarkan sihirnya kepada yang lainnya. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun. Maka belajarlah anak muda ini kepada tukang sihir, yang tujuannya dia diajari tukang sihir sang raja ini untuk mewarisi sihirnya, ya. Maka ketika dia dalam perjalanan menuju tukang sihir untuk belajar sihir, dia bertemu dengan seorang rahib pendeta. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Maka pemuda ini pun duduk bersama pendeta tersebut, mendengarkan petuah-petuah, mau'idah daripada pendeta tersebut, rahib tersebut, dan dia merasa takjub dengan perkataan sang pendeta. Subhanallah. Fakana idza atasahira marra birrahib. Maka setiap hari ketika dia berangkat menuju ke rumah tukang sihir belajar sihir, dia pun ya melewati sang rahib pendeta untuk mendengarkan
ya petua-petuanya, mendengarkan ilmu yang disampaikan. Subhanallah. Ya, jadi ada dua pelajaran yang dia pelajari, ya, pelajaran ilmu putih dan ilmu hitam. Subhanallah. Ya, ilmu hitam dari tukang sihir, ilmu putih daripada sang rahib. Naam. Faida atas sahira darabahu. Maka tentunya ketika dia mampir dahulu ke pendeta ataupun rahib ini sebelum pergi ke rumah tukang sihir, dia terlambat. Ya, maka tukang sihir pun menghukumnya. Dia dipukul dikarenakan keterlambatannya. Subhanallah. Fasakadzalika ila rahib, maka dia pun mengadukan hal ini kepada sang rahib. Bahwasanya dia terlambat setiap hari itu pula dia dipukuli oleh tukang sihir dikarenakan keterlambatannya. Subhanallah. Faqal, maka berkata sang rahib, idza khasita sahira faqul habasani ahli. Kalau engkau khawatir kepada tukang sihir akan memukulmu kembali, ya, maka katakan kepada tukang sihir tersebut bahwasanya keluargaku yang menahanku sehingga aku terlambat. Menunjukkan tukang sihir tidak tahu perkara yang gaib. Ya, subhanallah. Ya, jadi rahib ini, pendeta ini mengajari kepada anak ini kalau nanti tukang sihir, ya, berkata kepadamu, bertanya kepadamu kenapa engkau terlambat, katakan keluargaku telah menahanku. Wa idza khasita ahlaka faqul habasani sahir, dan sebaliknya ketika nanti kamu pulang terlambat kepada keluargamu, ya, dan keluargamu bertanya kepadamu, maka katakanlah tukang sihir itu yang menahanku. Subhanallah. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana polosnya pemuda ini, anak muda ini. Sampai perkara ini pun dia harus diajari oleh sang rahib, ya, karena usianya masih belia. Naam. Fa bainama huwa kadzalika idza ata ala dabbah adimah qad habasat an-nasa, ya. Ketika dia dalam perjalanan, aktivitasnya setiap harinya menuju tukang sihir, ya. Maka tiba-tiba di tengah perjalanan ada seekor binatang buas, ya, yang membuat manusia tidak berani melewati jalan tersebut. Faqala, maka berkata pemuda ini, ya, anak muda ini, al-yauma a'lamus sahir afdalu amir rahib afdal. Hari ini aku akan menguji mana yang lebih utama. Apakah rahib, pendeta itu ataupun tukang sihir itu, mana ilmu yang lebih hebat? Subhanallah. Mana ajaran yang lebih hebat? Apakah ajaran sang rahib atau ajaran tukang sihir? Ya. Menunjukkan anak ini belum tahu tentang kesesatan sihir. Fa akhadha hajaran, maka dia pun mengambil batu. Faqala, maka dia pun mengatakan, Allahumma, ya Allah, in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau memang, ya, ajaran daripada rahib ini lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas ini sehingga manusia bisa melewati jalan tersebut. Faramaha faqatalaha wa madan nas, maka dilemparlah binatang buas tersebut dengan batu, matilah dia. Matilah binatang buas tersebut. Wa madan nas, dan manusia pun melewatinya, dan manusia menyaksikan apa yang terjadi. Subhanallah, ya. Maka menjadi virallah pemuda ini, ya, menjadi terkenal dia, dibicarakan oleh manusia. Tadi ada pemuda yang dia berhasil membunuh binatang buas dengan sekali lempar dengan batu. Subhanallah. Fa'atar rahiba fa akhbara faqala lahu rahib, maka pemuda ini pun mendatangi sang rahib dan menghabarkan peristiwa yang dialaminya. Tadi ada binatang buas di tengah jalan, ya, aku mengatakan seperti ini dan aku lempar, mati binatang buas tersebut. Ya, maka berkata sang rahib, ai bunayya wahina, antal yauma afdalu minni, hari ini, mulai hari ini engkau lebih utama daripada aku. Subhanallah. Ya, dia memiliki karomah, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Wa kana al-gulamu qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala, dan telah sampai padaku, ya, urusanmu, dan aku tahu nanti engkau akan diuji, engkau akan mendapatkan ujian. Maksudnya jika engkau memiliki seperti ini, engkau akan mendapatkan ujian nanti ke depan.
Fa ini batalaita fala tadulla alayya. Dan nanti kalau engkau mendapatkan ujian, ya, jangan engkau sebut-sebut aku. Jangan laporkan aku. Subhanallah. Wa kana al-gulamu yubri'ul akma. Maka anak ini pun memiliki, ya, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, wal abras, menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit, sopak, ya, wa yudawin nasa min sa'il adawa, dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang dialami manusia waktu itu. Subhanallah, tentunya menjadi terkenal anak ini, pemuda ini. Fasami ajali sulil malik kana qad amiya. Maka hal ini pun terdengar sampai pada telinga, ya, teman dekat sang raja. Yang waktu itu dia terkena penyakit buta matanya. Sebelumnya bisa melihat menjadi buta. Subhanallah. Fa'atahu bihadaya kasirah. Maka teman dekat sang raja ini pun mencari pemuda tersebut, ya, guna berobat, dan dia membawa hadiah-hadiah yang banyak. Faqala, dan dia berkata kepada pemuda tersebut, ma hahuna laka ajma in anta safaitani. Hadiah-hadiah ini aku siapkan kepadamu, wahai nak, jika engkau mampu menyembuhkan kebutaanku ini. Faqala, maka berkata pemuda ini, inilah asfi ahadan innama yasfi Allah. Pemuda ini mengatakan, demi Allah, aku tidak sanggup untuk menyembuhkan seorang pun, tapi Allah yang menyembuhkan. Fa in anta amanta billah da'autullaha fasafaka. Kalau engkau beriman kepada Allah, kata pemuda ini, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Subhanallah. Maka berimanlah teman dekat sang raja ini, teman bicara sang raja ini. Subhanallah, ya. Dan dia pun sembuh, penyakitnya sembuh, dan dia bisa melihat, ya. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Maka teman sang raja ini pun mendatangi sang raja sebagaimana hari-hari sebelumnya, ya. Sebelum dia sakit, dia ingin ngobrol dengan sang raja. Sang raja pun takjub melihat dia sudah sembuh seperti sedia kala. Sang raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak. Siapa yang menyembuhkan, ya, penyakitmu, kebutaanmu? Qala rabbi. Maka berkata teman sang raja itu, Tuhanku. Sang raja kaget. Walaka rabbi ghairi. Engkau memiliki Tuhan selain daripada aku? Ya, bahwasanya waktu itu sang raja mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya. Subhanallah. Maka berkata teman sang raja ini, qala rabbi wa rabbuka Allah. Sungguh Tuhanku dan Tuhanmu, wahai raja, wahai teman, adalah Allah, sama. Fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu. Ya. Maka temannya ini langsung ditangkap dan disiksa, diinterogasi, ya. Kenapa dia seperti ini? Dahulu enggak seperti ini. Ya, siapa yang mengajarinya? Hatta dalla 'alal gulam, sampai teman sang raja ini pun mengaku bahwasanya dia mendapatkan pengajaran ini dari seorang pemuda, yakni gulam. Faji abil gulam faqala lahul malik. Maka didatangkan pemuda tadi, ya. Maka sang raja berkata kepada pemuda tadi, ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abras wa taf'al. Wahai nak, telah terdengar kabar sampai kepadaku, kata sang raja, akan kehebatan sihirmu. Subhanallah. Bahwasanya engkau bisa menyembuhkan orang yang buta, yang menyembuhkan penyakit ini, menyembuhkan penyakit itu, ya. Maka sang pemuda ini pun berkata, inilah asfi ahadan innama yasfi Allah. Wahai raja, sungguh aku tidak sanggup menyembuhkan seorang pun, akan tapi Allah yang menyembuhkan. Subhanallah. Raja pun menjadi marah, ya. Fa akhadha falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala rahib. Dia pun disiksa pemuda ini, ya, diinterogasi, ditanya, ya. Akhirnya sang pemuda ini tidak kuat dan dia pun menyebut nama daripada pendeta tadi, ya, gurunya tadi. Faji abir rahib fakila hatta fakila lahu. Maka didatangkanlah rahib tersebut, dipanggil rahib tersebut, ya. Dan sang raja berkata kepada sang rahib, irji an dinika fa'abah, ya. Kembalilah kepada agamamu. Maksudnya hendaknya kalian engkau kembali kepada agama semula. Ini menyembah sang raja. Maka sang rahib ini mengatakan tidak dan enggan untuk, ya, mengikuti agama raja. Fada'a bil minsar fawada'al minsar fi mafraqi ra'sihi fasakkahu, ya. Maka didatangkan gergaji
Diletakkan gergaji di tengah-tengah kepala rahib tersebut. Ya, dan mulailah digergaji. Terbelahlah kepala sang rahib tersebut. Hatta waqa'a shiqah, sampai belahan kepalanya itu terjatuh. Subhanallah, ya. Summa ji'a bijalisil malik fakilalah, maka dipanggil teman sang raja tadi yang beriman kepada Tuhannya daripada pemuda ini. Ya, dikatakan kepadanya, irji an dinika fa'abah. Ya, kembalilah kepada agama awalmu, dan dia pun enggan. Subhanallah. Fawadu al-minsar fi mafraqi ra'si fasaqahu bihi hatta waqa'a shiqah. Demikian juga teman sang raja ini, diletakkan gergaji di tengah kepalanya, ya, digergaji kepalanya dan diberikan pilihan kepadanya, dia harus kembali kepada agama semula atau dia akan dibunuh. Akhirnya dibelah kepalanya sampai belahnya pun terjatuh. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian dipanggil anak muda tadi, ya. Dan dikatakan kepadanya, irji an dinika fa'abah. Kembalilah kepada agamamu, dan dia enggan. Ya, fadafahu ila nafarin min ashabihi. Maka pemuda ini pun diserahkan kepada pengawal-pengawal raja. Dan raja berkata kepada pengawalnya, pergilah kalian ke gunung, ya, naiklah ke puncaknya. Subhanallah. Jika kalian sampai pada puncak gunung, maka berikan pilihan kepada anak ini. Kalau dia mau kembali kepada agama asalnya, ya, menyembah sang raja, maka bebaskan dia. Tapi kalau tidak, fatrahuhu, lemparkan dia dari puncak gunung. Ya, fadahabu bihi fasa'adu bihil jabal. Maka mereka pun berangkat, ya, mereka pun mendaki gunung bersama pemuda ini. Sedangkan pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, ya, jagalah aku, cukupilah aku dari perbuatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Farajaba bihil jabal. Maka seketika itu juga gunung pun bergetar, ya, subhan, bergoncang, sampai pengawal dari barang sang raja ini berjatuhan. Ya, mereka yang hendak melempar sang pemuda, ya, ternyata mereka yang terlempar. Subhanallah. Sedangkan pemuda ini pun selamat atas izin Allah Ta'ala, dan dia pun mendatangi sang raja. Maka sang raja pun heran. Ma fa'ala ashabuk, di mana pengawal-pengawal? Ya, apa yang terjadi? Maka sang pemuda ini menghabarkan, ya, sungguh Allah Ta'ala telah menjagaku daripada perbuatan-perbuatan mereka. Fadafahu ila nafarin min ashabihi faqal. Maka sang raja pun memanggil pengawal-pengawal yang lainnya dan berkata kepada pengawalnya, idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin fatawasatu bihil bahar. Ya, pengawal-pengawal dipanggil dan diperintahkan untuk membawa pemuda ini, anak muda ini, ya, untuk menaiki sampan dan dibawa ke tengah lautan. Subhanallah. Dan diberikan pilihan, ya, nanti kalau sampai di tengah lautan, berikan pilihan kepada pemuda ini. Kalau pemuda ini mau kembali kepada agama kita, maka selamatkan dia, biarkan dia selamat. Tapi kalau tidak, ya, maka hendaknya kalian tenggelamkan dia ke tengah lautan. Fadahabu, mereka pun berangkat. Ya, ketika dalam perjalanan, pemuda ini pun berdoa kepada Allah sebagaimana doanya ketika, ya, dibawa ke atas puncak gunung. Ya, subhanallah, tiba-tiba perahunya pun, ya, tertelungkup dan pengawal-pengawal raja pun tenggelam. Sedangkan pemuda ini pun selamat atas izin Allah Ta'ala dan kembali kepada sang raja. Sang raja kembali heran. Ya, subhanallah. Dan kisah ini menyebar di kalangan istana dan juga masyarakat. Ya. Nah, kemudian diceritakanlah kisah ini kepada sang raja, bahwasanya dia berdoa kepada Allah Ta'ala dari makar-makar, ya, pengawalmu. Nah, kemudian berkata sang pemuda ini kepada sang raja, wahai raja, sungguh engkau tidak akan sanggup membunuhku, ya, kecuali jika engkau menuruti perintahku. Sang raja mengatakan, apa itu? Ya, yang pertama, kumpulkan seluruh manusia, kumpulkan rakyatmu, ya, fi sa'idin wahid, di tempat yang tinggi, di sebuah bukit. Naam. Wa taslabuni, ya, kemudian saliblah aku, summa khud sahman min kinanati. Kemudian setelah engkau menyalibku dan manusia melihatku, melihat kita, maka ambil anak panah yang ada padaku. Ya, summa da'sam fil kabidil qaus, kemudian letakkan anak panah itu di busurnya. Ya. Kemudian katakanlah bismillah rabbil gulam. Katakannya bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabb daripada pemuda ini, anak muda ini. Sumarmini, kemudian panahlah aku. Subhanallah. Maka dikumpullah manusia. Ya, dikumpulkan rakyatnya, ya, pemuda ini pun disalib.
Ya, kemudian sang raja pun mengatakan bismillah rabbil gulam dengan mengambil anak panah pemuda tersebut, ya, maka dipanahlah pemuda tersebut tepat mengenai pelipisnya. Subhanallah. Dan tangan sang pemuda ini pun memegang pelipisnya tepat di mana anak panah mengenainya. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, maka seketika itu juga masyarakat rakyatnya beriman kepada Tuhan pemuda ini. Maka ada seorang berkata kepada sang raja, bukankah kekhawatiranmu sudah terjadi? Lihatlah bagaimana rakyatmu semuanya beriman. Subhanallah. Maka sang raja pun marah, murka ketika melihat rakyatnya beriman, banyak yang beriman. Ya, maka dikumpulkan, ya, di pengawal-pengawalnya diperintahkan untuk membuat parit di sekeliling ataupun di pinggir daripada jalan. Ya, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka dikatakan kepada manusia, ya, bahwasanya kalian harus kembali kepada agama kalian atau kalian akan dicampakkan ke dalam parit tersebut, parit yang berisi api, ya, yang menyala-nyala. Akhirnya mereka pun, ya, dicampakkan ke dalam api. Ada yang dicampak, ada yang mereka masuk sendiri, ya, karena perintah raja ada dua, campakkan dia ke dalam parit atau kalian masuk ke dalam parit tersebut. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Sampai ada seorang perempuan yang menggendong bayinya, ya, fataqa asab, sang ibu ini pun agak ragu, ya, karena melihat sang bayi yang masih merah, ya. Faqala lahul gulam, tiba-tiba sang bayi ini pun langsung berbicara, ya umma isbiri fa innaka alal haq, wahai ibu, sabarlah, sungguhnya engkau sekarang dalam kebenaran. Subhanallah, inilah bayi yang bisa berbicara. Ada 3 bayi yang bisa berbicara dalam buayan, ya, bayi yang dalam kisah Ashabul Ukhdud, kemudian Isa ibnu Maryam, dan juga bayi yang diajak bicara oleh Juraid. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, subhanallah, inilah kisah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Burud secara global, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara rinci dalam hadisnya. Adapun pelajaran yang kita bisa ambil, yang pertama yakni bahwasanya sihir itu ada, yang tukang-tukang sihir, ya, mereka mengajarkan sihir dan juga sihir ini dipelajari. Kemudian bahwasanya, ya, di antara sunnatullah, yakni ujian kepada orang-orang yang beriman, dai-dai ilallah, mereka akan mendapatkan ujian. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.